Hari ini kita bakal bahas salah satu fenomena evolusi yang, wah benar-benar aneh. Di sini, semua aturan bertahan hidup yang kita tahu kayaknya jungkir balik total. Coba deh bayangin sejenak, kalian hidup di sebuah pulau surga yang terpencil. Gak ada yang memangsa kalian, makanan juga melimpah ruah. Dalam kondisi kayak gini, hukum rimba soal siapa cepat dia dapat itu jadi gak relevan lagi. Jadi kira-kira apa ya yang bakal terjadi selanjutnya? Nah, inilah yang membawa kita ke konsep yang disebut aturan pulau. Anggap aja pulau-pulau terpencil ini tuh laboratoriumnya alam, tempat evolusi bisa bebas bereksperimen. Tempatnya sempit, aturannya sedikit, tapi hasilnya bisa ekstrim banget. Spesies yang tadinya kecil bisa jadi raksasa, dan sebaliknya, yang tadinya besar malah bisa menyusut jadi mini. Oke, mari kita mulai dari sisi pertama aturan ini, yaitu ketika isolasi melahirkan para raksasa. Fenomena ini namanya gigantisme. Logikanya simple, kalau nggak ada yang memangsa, jadi besar dan kuat itu justru jadi keuntungan. Dan pastinya, kita harus mulai dari sang bintang utama fenomena ini. Mungkin kalau kita lihat gambarnya, kita nggak bakal nyangka kalau hewan ini sebenarnya adalah seekor merpati. Nah, di sini keanehan evolusi mulai kelihatan jelas. Secara genetik, dodo itu kerabat dekatnya merpati yang sering kita lihat di kota. Tapi, lihat perbandingannya. Ini bukan sekedar beda ukuran dikit ya. Ini transformasi total dari burung kecil jadi monster darat. Betul banget. Berat dodo itu bisa sampai hampir 60 kali lipat lebih berat dari kerabat merpatinya. Transformasi yang gila-gilaan. Pertanyaan paling logisnya kan, gimana ceritanya burung yang kerabatnya jago navigasi di udara, ini malah jadi nggak bisa terbang sama sekali? Jadi, ini dia kuncinya. Di Pulau Mauritius yang super aman itu, terbang itu ibaratnya buang-buang bensin, boros energi banget. Jadi, pelan-pelan dari generasi ke generasi, evolusi dodo seakan berpikir ngapain terbang. Akhirnya, energi yang tadinya untuk otot sayap dialihkan aja buat gedein badan. Ini bukan evolusi yang salah langkah loh, ini justru langkah optimisasi energi yang super jenius pada masanya. Para ilmuwan menyebut fenomena ini ecological release. Bayangin aja, ada semacam rem tak terlihat yang nahan ukuran hewan. Nah, rem ini adalah predator dan kompetisi. Begitu rem ini dilepas, batasannya hilang. Dalam kondisi kayak gini, jadi besar itu bukan lagi resiko, tapi jadi keuntungan buat menguasai semua sumber daya yang ada. Dan dodo itu nggak sendirian. Di Selandia Baru ada moa, burung raksasa yang saking nggak butuh terbang, tulang sayapnya hilang sama sekali. Ada juga weta, serangga anah yang beratnya ngalahin burung. Terus di Pasifik, ada ketam kenari, kepiting darat raksasa yang cukup kuat buat mecahin kelapa. Sekarang kita balik koinnya. Kalau isolasi bisa bikin yang kecil jadi gede, ternyata bisa juga sebaliknya. Para raksasa yang terdampar di pulau justru bisa dipaksa buat diet dan menyusut. Dan salah satu contoh paling keren sekaligus paling aneh itu ada di negara kita sendiri, di Pulau Flores. Di sini evolusi kayaknya lagi iseng karena aturan ini jalan kedua arah yang berlawanan di waktu dan tempat yang sama. Slide ini nunjukin paradoks Flores dengan sempurna. Di satu sisi, tikus kecil dari daratan berevolusi jadi tikus raksasa seberat 2 kilo. Kenapa? Karena nggak ada predator dan makanannya banyak. Tapi di sisi lain, manusia purba Homo erectus malah menyusut jadi hobbit setinggi 1 meter. Alasannya justru karena sumber daya terbatas dan tubuh yang lebih kecil butuh lebih sedikit kalori buat bertahan hidup. Dan ini nggak cuma terjadi sama manusia. Di pulau-pulau Mediterania, gajah purba menyusut sampai seukuran kuda poni. Kuda Nil juga jadi versi kerdil. Ini bukti nyata bahwa buat evolusi, nggak ada yang namanya status raksasa itu permanen. Evolusi itu hitung-hitungannya simple, mana yang paling hemat energi untuk lingkungan saat itu. Semua adaptasi ini, mau jadi raksasa atau jadi kerdil, adalah strategi yang sempurna untuk dunia mereka yang terisolasi. Mereka itu juaranya di pulau masing-masing. Tapi kemudian datang pemain baru ke arena itu, dan semua aturan main berubah total. Mereka itu berevolusi di dalam sebuah gelembung yang aman, terlindung dari dunia luar yang keras. Sayangnya, rasa aman yang mereka nikmati selama ribuan tahun ini ternyata harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Kita lihat lagi kasus tragis dodo. Coba perhatikan betapa cepat kehancuran itu datang. Setelah ribuan tahun evolusi yang stabil dan sukses, dunianya hancur lebur dalam waktu kurang dari 100 tahun setelah manusia datang. Jadi, ada 3 faktor utama yang jadi resep bencana. Pertama, mereka sama sekali nggak punya rasa takut.
Ya, karena emang nggak pernah butuh. Kedua, laju reproduksi mereka super lambat. Dodo cuma bertelur 1 butir setahun. Dan ketiga, ya jelas mereka nggak punya pertahanan apa-apa melawan predator baru dan keserakahan manusia. Oke, jadi setelah kita lihat semua contoh ekstrim ini, dari merpati raksasa sampai gajah seukuran kuda poni, apa sih sebetulnya pelajaran yang bisa kita petik dari aturan pulau ini? Nah, ini dia pelajaran paling penting dan mungkin agak pahit. Evolusi itu sifatnya pragmatis banget, dia bukan peramal masa depan. Evolusi itu cuma menyiapkan sebuah spesies untuk menghadapi tantangan hari ini, bukan tantangan yang mungkin akan datang besok. Pada akhirnya, aturan pulau ini ngajarin kita bahwa jadi besar atau kecil itu bukan soal lebih baik atau lebih buruk. Ukuran tubuh itu hanyalah hasil dari negosiasi brutal antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nggak ada yang namanya bentuk tubuh paling sempurna. Yang ada cuma bentuk yang paling pas untuk bertahan hidup di kondisi yang ada saat itu. Ini semua akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting buat direnungin. Kisah dari pulau-pulau ini nunjukin betapa rapuhnya sebuah spesies yang terlalu terspesialisasi saat lingkungannya berubah drastis. Jadi, di dunia kita yang perubahannya makin cepat dan gila-gilaan ini, kira-kira adaptasi seperti apa sih yang sebenarnya paling kita butuhkan? Terima kasih sudah menyimak.